Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Ibu Yusrika Warnida Hanum, mengajar bidang studi kimia di SMA Islam An-Nizam Medan. Apa kabar semuanya? Semoga sehat dan tetap semangat belajar meskipun dari rumah. Hari ini kita akan belajar kimia yang pastinya sangat mudah untuk kita pahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak ibu. Hari ini kita belajar tentang sifat koligatif larutan. Ini adalah materi kita di bab 1 kelas 12 MIA pada semester 1 ini. Nah, materi ini bersifat teori juga perhitungan. Jadi, sebelum kita belajar lebih lanjut tentang sifat koligatif larutan, anak-anak ibu harus memahami dulu konsentrasi larutan. Konsentrasi larutan ini sudah kita pelajari sebelumnya waktu kita di kelas 11. Ini hanya mengulang saja, ya. Konsentrasi larutan yang kita gunakan dalam perhitungan sifat koligatif larutan, yang pertama adalah molalitas, simbolnya M kecil. Molalitas atau M kecil ini ya adalah banyaknya mol zat terlarut dalam tiap 1 kg pelarut itu. Nah, jadi kalau 1 kilo nanti kita mau konversi, mau kita ganti dalam satuan gram, M ini atau molalitas ini juga dapat dituliskan menjadi massa. Massa di sini adalah massa dari mol zat terlarut dibagi MR. MR ini juga adalah MR dari mol zat terlarut. Jadi massa ini per MR ini, mol ini adalah mol dari zat terlarut. Nah, zat terlarut dikali 1000 per P. P adalah massa dari pelarutnya dalam satuan gram, karena sudah kita ganti jadi 1000 ya. Nah, jika dalam soal terdapat persen berat, maka ada rumus yang baru gitu ya. Ada rumus yang baru, M sama dengan 1000 per 100 dikurang B dikali B per MR. B ini persen berat. Jadi kalau dalam soal misalnya ada 60%, maka 60 itulah masukkan nilainya ke dalam B ini. MR-nya di sini masih sama MR dari zat terlarut. Contoh soal. Misalnya ada sebanyak 2 gram kristal NaOH. 2 gram kristal NaOH dicampur dengan 500 gram air. Nah, dalam soal ini Anda harus pahami bahwasannya kalau zat terlarut itu massanya pasti lebih kecil daripada massa zat pelarutnya. Nah, dalam soal ini berarti NaOH sebagai zat terlarut. Pelarutnya adalah air. Nah, ini sebagai zat pelarut ya. Kemudian pertanyaannya adalah tentukan molalitas dari larutan tersebut. Dari persamaan yang tadi kita sudah ketahui ya bagaimana menentukan molalitas. Sebelum kita jawab, kita jabarkan dulu apa-apa yang diketahui datanya dalam soal. Diketahui massa dari zat terlarut. Zat terlarut kita tadi adalah NaOH. Sebanyak berapa? 2 gram. Ini dia 2 gram. Kemudian MR zat terlarut NaOH. Menentukan MR sudah kita pelajari di kelas 10. Anda harus ingat ya. Nah, kalau NaOH, MR-nya bagaimana? 1 dikali ARNA, Ibu tuliskan di sini ya. MR dari NaOH. MR NaOH. Nah, 1 dikali ARNA. ARNA berapa? 23. 1 kali 23. Ditambah 1 dikali ARO. ARO berapa? 1 dikali 16. Nah, ditambah 1 dikali ARH. 1 dikali ARH adalah 1. Berapa ini jadinya? 23 tambah 16 tambah 1. Hasilnya adalah 40 gram per mol. Ini MR-nya ya. Kemudian massa zat pelarut. Massa zat pelarut adalah massa air. Sebanyak 500 gram air. Kemudian kita tinggal hitung berapa molalitasnya. Tinggal masukkan datanya ya. M sama dengan massa zat terlarut dibagi MR zat terlarut dikali 1000 per massa pelarut. Nah, dari data soal kita tahu
Massa zat terlarutnya berapa? 2 gram. Ini dia, 2 gram. MR-nya berapa, Bu? MR-nya 40. MR-nya 40. Dikali 1000 per 500. Nah, ini udah Ibu coret tadi ya. 1000 per 500 supaya memudahkan kita dalam perhitungan. Ini langsung dibagikan. 1000 bagi 500 sama dengan 2. Itu ya. Kemudian 2 dikalikan 2, 4. 4 per 40 sama dengan 0,1 molal. Jadi begitulah cara menentukan molalitas dari data soal. Satuan konsentrasi yang kedua yang harus Ananda pahami supaya nanti kita bisa mudah menentukan sifat koligatif suatu larutan adalah molaritas. Simbolnya M besar. Kalau tadi molalitas simbolnya M kecil, maka molaritas simbolnya M besar. Apa itu, Bu? Molaritas adalah banyaknya mol zat terlarut dalam 1 liter larutan. Gitu ya. Perbedaannya kalau tadi molalitas banyaknya mol zat terlarut dalam 1 kilogram pelarut. Kalau ini 1 liter larutan. Nah, kalau kita mau mengganti satuan liter tadi menjadi mililiter, ya kan? Sama seperti molalitas tadi, kita mau ganti satuannya kilogram menjadi gram, kita bisa buat persamaan seperti ini. M sama dengan massa zat terlarut per MR, gitu ya. Ini mol tadi, mol yang ini, mol dari zat terlarut. Maka ini adalah massa dari zat terlarut dan MR dari massa zat terlarut dikali 1000 per volume dalam satuan mililiter. Volumenya dalam satuan mililiter. Kemudian di dalam soal bisa jadi ada muncul massa jenis dan persen berat. Bagaimana kita menyelesaikan soal tersebut? Jika diketahui data massa jenis atau rho dan persen berat, maka molaritas juga dapat ditentukan dengan persamaan M sama dengan 10 rho dikali B per MR. 10 dikali massa jenis dikali B atau persen berat per MR. MR ini masih MR dari zat terlarut. B adalah persen berat. Persen beratnya kita gunakan angkanya saja, tidak kita gunakan persennya berapa. Nah, setelah kita memahami rumus tersebut, sekarang perhatikan soal berikut. Contoh soal. Misalnya sebanyak 1 gram NaOH dilarutkan dalam 200 ml air. Tentukan molaritas larutan tersebut. Nah, dari data soal ini kita bisa ketahui bahwasannya terdapat NaOH. NaOH ini apa, Bu? Zat terlarut atau pelarut? Zat terlarut. Kenapa? Jumlahnya sedikit 1 gram. 1 gram ya. Nah, jadi massa zat terlarutnya 1 gram NaOH. mRNaOH 40 gram per mol. Volumenya berapa? 200 mili. Ini udah ada dalam soal. Kemudian yang ditanya kepada kita adalah tentukan molaritas larutan tersebut. Nah, yang sudah kita pelajari tadi, bahwasannya menentukan molaritas itu adalah massa per MR. Ini adalah massa per MR dari zat terlarut ya. Massanya 1 gram, MR-nya 40. Dikali 1000 per volume dalam satuan mili. 1 gram per 40 dikali 1000 per 200 ml. Ini dia. 1000 per 200 sangat mudah perhitungannya. 1000 bagi 200, 5. Nah, ini 1000 bagi 200, 5. 5 dikali 1 per 40. Dapatlah hasilnya 0,125 molar. Demikianlah cara menentukan molaritas dan molalitas untuk kita nanti mudah menentukan sifat koligatif larutan. Demikian pembelajaran hari ini. Semoga Ananda bisa pahami dengan baik. Banyak berlatih di rumah ya. Banyak belajar, diulang-ulang pelajarannya. Sekianlah pembelajaran kita hari ini. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Jangan lupa like, comment, and share. SMA Islam An-Nizam, unggul, cerdas, Islami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.